Kemudian yang keenam, tertib. Ustaz, dalam Al-Quran kan tak ada tertib, kan tak disebut tertib, cuma disebut basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Kenapa mesti tertib? Oh, ternyata kalau kita tengok ayat tadi disebutkan berurutan. Basuh dulu muka, kepala, tangan, kepala, kaki. Yang kedua, kalau kita tengok Rasul menerjemahkan ayat tadi dalam perbuatan beliau, wudu beliau basuh muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Dari situlah dipahami ulama cara melaksanakannya mesti diurut, mesti tertib, tidak yang mana kita suka. Kalau jadi orang pahami apa rukun wudu, basuh muka, basuh kepala, basuh kaki, basuh tangan. Nanti dia buat mana dia suka dulu. Ustaz, saya pengen santai Ustaz. Di muka saya belum habis bedaknya. Saya basuh kaki aja dulu. Nanti kalau sudah agak kering yang di masker di muka saya, nanti saya basuh muka. Nggak boleh begitu. Sama juga dengan orang haji. Ustaz, orang lagi banyak tawaf, saya sa'i aja dulu. Kalau agak sepi baru saya tawaf nanti. Nggak boleh begitu. Mesti mana yang dikerjakan dahulu itu yang didahulukan, yang belakang baru dibelakangkan. Nabi mencontohkan begitu. Wudu Nabi basuh wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Di situ dalilnya tertib melaksanakan rukun wudu. So dalam Quran nggak ketemu. Dari mana kita dapatkan tertib ini? Inilah ijtihad ulama. Kalau kita tak belajar pada ulama, tak paham begini, maka boleh jadi orang yang tak paham dengan ilmu itu wudunya nggak benar, yang mana dia suka saja. Kenapa? Kan yang penting yang disebutkan Al-Quran sudah terlaksana. Dia tak paham bahwa yang disebutkan Al-Quran tadi mesti berurutan, tertib. Dan pekerjaan Rasul menerjemahkan tertib. Itu gunanya berguru kepada ulama. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi yang lain ada penjelasan lebih khusus. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Ada Nabi mengatakan, kalian ketika memulai suatu pelaksanaan perbuatan syariat, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Maka Allah mulai dulu dengan membasuh wajah, lalu dilanjutkan tangan, lalu kepala, lalu kaki. Maka disimpulkan tertib dalam rukun wudu harus, tidak boleh tidak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang berwudu dia sembarang saja dia basuh, tidak sah wudunya. Karena kenapa? Tidak memenuhi rukun. Dan inilah konsekuensi rukun. Dia ditinggalkan tak sah wudu, kalau dikerjakan baru sah. Beda dengan sunnah, beda dengan adab. Kalau sunnah ditinggalkan tidak membatalkan, tapi tak dapat pahala sempurna dalam berwudu. Di bawah Bapak Ibu ada 6 rukun wudu. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Dari mana asalnya? Penjelasan Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Para ulama. Berapa lama lagi insya agar kita bisa menjawab? Masih 15 menit. Kita tambah dulu. Selesai kita dari rukun, kita pindah kepada sunnah. Di antara sunnah yang dianjurkan ketika berwudu adalah satu, at-tasmiyah, membaca bismillah sebelum berwudu. Sebelum kita basuh muka, kita basuh dulu tangan kita. Sebelum basuh tangan kita baca bismillah. Kan rukun wudu tadi basuh muka pertama. Sebelum itu ada sunnah yang lain, yaitu basuh tangan. Sebelum basuh tangan baca bismillah. Kita bangun tidur mungkin melalui leding atau melalui air di galon atau di mana saja kita pakai. Sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bak atau menggunakan keran, sebelum kita ambil air baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita ambil air. Kita basuh tangan kita. Setakat yang sebatas telapak tangan depan dan belakang. Kita basuh ini semua dulu. Terutama bagi orang yang bangun tidur. Karena hadis khusus menjelaskan itu.
Kalau seandainya kita tidur, kita tidak tahu tangannya di mana semalam. Jangan-jangan dia menyentuh najis, atau ada hal yang kotor yang tidak patut mengena bagian yang lain, sehingga kalau masuk ke dalam bak atau kena air yang banyak, dia justru menjadi sebab mudarat. Maka basuh dulu, baru kita gunakan untuk berkumur-kumur dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baca bismillah tadi, kita sebaiknya baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi baca bismillah saja sudah cukup. Artinya bismillah, tidak pakai ar-rahmanirrahim, cukup. Kalau sempurna, pakailah bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita lupa, tidak kita sebut baca bismillah, wudhu kita sah. Kenapa? Yang kita tinggalkan sunnah dalam berwudhu, bukan rukun wudhu. Jadi Ustaz, ada orang ketika wudhu dia baca bismillah, Ustaz langsung basuh saja, sah wudhu dia, tapi meninggalkan sunnah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz di awal dia lupa, tapi ketika tengah-tengah wudhu dia ingat. Bagaimana? Boleh dibaca di tengah tadi bismillahirrahmanirrahim. Ketika basuh tangan tadi lupa, selesai kumur-kumur ingat belum baca bismillah, sebelum basuh hidung baca dulu bismillah, boleh. Tetap dihitung melaksanakan sunnah. Namun beda kalau sebelum wudhu baca bismillah dengan di tengah, tetap dibaca. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai nggak perlu lagi dibaca bismillah. Kenapa? Berwudunya sudah selesai. Amaliyah yang dianjurkan baca bismillah di awal sudah selesai, maka tempat sunnahnya sudah hilang, sudah selesai, sehingga tidak lagi disunnahkan baca bismillah. Artinya kalau suatu pekerjaan yang dianjurkan baca bismillah di awal, selesai pekerjaan tadi, tidak lagi dituntut baca bismillah setelah kita ingat. Tapi kalau masih berlangsung, bacalah bismillah saat itu. Begitu juga kalau makan, minum air, di awal nggak ingat baca bismillah, tapi begitu satu teguk, oh belum baca bismillah, bacalah bismillah saat itu. Ada lagi di antara penjelasan itu bagaimana cara baca bismillahnya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal saya mulai meminum ini, dan dengan nama Allah saya meminum ini sampai akhir minuman saya. Jadi begitu. Tidak sekedar kalau lupa langsung ditinggalkan. Kemudian dalam hadis Nabi Rasulullah menjelaskan, kata beliau, tawaddu bismillah. Berwuduklah kalian dengan memulainya dengan membaca bismillah. Rasul menyuruh begitu, maka sunnah hukumnya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a wa lam yadhkur ismallahi alaihi kana tahura lima mara alaihi alma. Orang kalau dia berwudu tapi dia tak baca bismillah, dia tetap tahur, suci. Itu artinya Nabi di sini menjelaskan baca bismillah satu di antara sunnah, bukan fardu atau rukun wudu. Apa pertama? Baca bismillah. Kalau bisa setiap perbuatan baik kita mulai dengan bismillah. Pengajian dengan bismillah, minum dengan bismillah, makan dengan bismillah, pakai baju dengan bismillah, pakai sendal dengan bismillah, masuk masjid dengan bismillah, masuk rumah dengan bismillah, naik kendaraan dengan bismillah, dan pekerjaan baik lain dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ghaslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan seperti kita contohkan tadi. Sebelum mulai wudu, begitu pertama kita akan menggunakan air, basuh telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan kita. Baru ambil untuk kumur-kumur dan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min naumih." Kalau ada orang terbangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Jangan dia masukkan tangannya langsung ke dalam tempat air kecuali dia sudah membasuhnya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh.
Dia tidak tahu tadi malam tangannya terletak di mana, menyentuh apa, kotor oleh apa. Maka sebaiknya basuh dulu tangan di awal. Kemudian sunnah yang ketiga, bersiwak, menggosok gigi. Lebih baik dengan kayu arak yang banyak dijual ketika kita haji dan umroh. Kalau tak ada, boleh dengan odol digosok dengan gundar gigi kita atau alat yang lain yang berfungsi membasuh gigi kita. Karena ketika kita berwudu diawali dengan membasuh gigi, gigi bersih membuat bacaan fasih dan kita lebih khusyuk dalam ibadah dan lebih nikmat dalam membaca. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah tidak khawatir memberatkan umat, maka aku akan menyuruh mereka menggosok gigi setiap kali akan sholat. Dalam riwayat yang lain, setiap kali akan berwudu. Maknanya Nabi ingin kalau berwudu siwak dulu, kalau akan sholat siwak dulu. Maka boleh sebelum wudu bersiwak, sebelum sholat bersiwak juga, atau sebelum wudu bersiwak, ketika akan sholat tak lagi bersiwak, atau salah satu di antara keduanya. Itu boleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kata Nabi sengaja meninggalkan, membiarkan umat. Maka kalau kita tengok dalam banyak hadis, ada beberapa pekerjaan itu sengaja didiamkan, dibiarkan, ditinggalkan Nabi. Atau memang tak dikomentari Nabi, tak disuruh, tak dilarang, tapi dibiarkan. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang dibiarkan Nabi, amaliyah yang dibiarkan Nabi itu dibenarkan oleh syariat. Kalau dibenarkan oleh syariat, kita kerjakan yang dibiarkan Nabi tadi, kita mengikut syariat. Maka Bapak Ibu, seperti misalnya peringatan tahun baru Islam, bentar lagi Pak Haji, kita sudah berada tanggal berapa Zulhijjah sekarang? 20. Kalau 20 Zulhijjah, 10 hari ke depan kita sudah berada pada awal tahun baru Islam. Nabi tak pernah suruh menghidupkan tahun baru Islam, juga tak melarang, membiarkan. Ketika kita hidupkan agar orang punya iktibar, agar orang mengevaluasi diri, memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk tahun yang baru lebih baik, kita hidupkan dengan zikir, dengan muhasabah, dengan ibadah, dengan halaqah, dengan zikir. Itu perbuatan yang didiamkan syariat, dan secara umum perbuatan seperti ini dibolehkan, bahkan disuka oleh syariat. Maka nanti kalau ada peringatan tahun baru Islam, peringatan Maulid Nabi atau yang lain, semua perbuatan itu tak disuruh, tak dilarang Nabi. Dan ketika dia kita buat sejalan dengan syariat, dia satu yang diizinkan syariat. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, sunnah yang keempat, al-madmadhatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, sunnah. Jadi kalau ada orang wudu dia tak kumur-kumur, sah wudu dia. Kemudian kalau orang beristinsyak itu artinya masuk hirup air ke hidung sampai bagian tengah ini, sehingga agak terasa ke otak kita, lalu dikeluarkan lagi, sunnah dalam berwudu. Kata Nabi, dijelaskan oleh sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin yuqarrib wudu'ah thumma yatamadmad thumma yastanshaq wa yastanthir illa kharraj khataya fihi wa khayashimahu ma'al ma'. Orang ketika dia berwudu, lalu dia dekati air wudunya, kemudian ketika dekat air wudu dia gunakan untuk berkumur-kumur, dimasukkan air ke hidung, kecuali ketika dia lakukan hal itu Allah gugurkan dosa dari mulut dan dosa yang ada dari hidungnya. Jadi bagian dari membersihkan dosa ketika kita gunakan membasuh lubang yang tadinya tak terbuka, tak nampak dari luar. Kalau jadi dia menampung dosa, maka kita bersihkan dengan air wudu kita. Saya kira cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Kita lanjut pada pertemuan akan datang, sunnah selanjutnya.